Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Coffee Boarding RDK Group yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintan Center, Kilometer 9 Tanjung Pinang. Nah pemirsa, adapun tema kita pada pekan ini adalah potensi labu jangkar dan kebangkitan Kepri, di mana setiap pekannya kami menghadirkan tema-tema yang berbeda untuk Anda. Baik pemirsa, untuk membicarakan tema tersebut telah hadir di studio saat ini para narasumber kami, yaitu Bapak Aziz Kasim Jo selaku Kepala Bidang Kepelabuhanan Dishub Provinsi Kepri, dan juga telah hadir Kapten Darmansyah selaku Dirut Badan Usaha Pelabuhan atau BUP PT Pelabuhan Kepri. Nah, saya akan sapa para narasumber kita terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum Pak, selamat pagi, selamat datang di Tanjung Pinang TV. Pak Darmansyah, kita ketemu lagi di kesempatan ini ya Pak ya. Baik, mungkin nanti selama 60 menit ke depan kurang lebih kita akan berbincang nih Pak terkait dengan potensi labu jangkar yang ada di Kepri ini Pak. Nah, baik pemirsa, seperti diketahui bahwa pada Selasa kemarin Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyerahkan pemungutan retribusi 4 lokasi area pelabuhan labu jangkar, yaitu penyerahan tersebut di-launching dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan launching pungutan perdana jasa labu jangkar atau parkir penerimaan daerah pada area labu jangkar, yaitu pada Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung Berakit, Karimun di Kabupaten Karimun, dan pemirsa Provinsi Kepri yang dilaksanakan di Aula Wan Sri Beni kantor Gubernur Dompak pada Selasa kemarin. Nah pemirsa, sebelumnya Gubernur juga meluncing titik labu jangkar di Pulau Galang, Batam. Dan pemirsa, menurut Gubernur, ini adalah usaha eksistensi sumber pungutan baru bagi pendapatan asli daerah. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad optimis penerimaan retribusi labu jangkar ini lebih kurang sebesar 200 miliar rupiah per tahunnya. Nah pemirsa, akankah target tersebut tercapai dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung lancarnya proses labu jangkar ini? Baik pemirsa, saya sebelum melanjutkan perbincangan, kami informasikan juga kepada Anda bahwa tayangan ini dapat Anda saksikan melalui antena UHF 25 Tanjung Pinang TV, kemudian juga dapat Anda saksikan melalui TV kabel yang tersedia di lokasi Anda, yaitu di Tanjung Pinang, di Bintan, di Batam, kemudian juga ada di Lingga, begitu pemirsa. Dan kemudian juga pemirsa, tayangan ini juga bisa Anda saksikan di media sosial Facebook Tanjung Pinang TV, di mana nantinya Anda juga bisa memberikan komentar di kolom komentar Facebook Tanjung Pinang TV. Tentu saja sesuai dengan tema kita pada hari ini, potensi labu jangkar dan kebangkitan Kepri. Baik pemirsa, saya akan kepada Bapak Aziz Kasim Jo terlebih dahulu selaku Kepala Bidang Kepelabuhanan Dishub Provinsi Kepri. Baik Pak, baru-baru ini pada Selasa kemarin kan Gubernur kita menyerahkan 4 titik labu jangkar yang dilaksanakan dengan rakor bersama Kemenko Maritim ya Pak ya. Nah, untuk di Kepri sendiri ada berapa titik lego jangkar Pak? Benarkah ada sebelumnya juga beredar kabar ada 18 titik, kemudian juga 7, dan sekarang ini ada berapa sih Pak sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa sekalian, Ibu yang kami hormati. Jadi di Kepulauan Riau, iya Pak, ya, sebelum penataan ini, sesungguhnya itu ada 18 lokasi labu jangkar. Iya. 18 lokasi ini telah ada sebelumnya. Ya, jadi pasca 2009 kita katakan sampai dengan tahun 2020 itu ada lebih kurang 18 lokasi. Itu di Kepri, seluruh di Kepri, seluruh Pak, ya? perairan Kepri yang dikelola oleh 13 perusahaan. Perusahaan swasta atau pemerintah, Pak? 13 perusahaan, ada yang kolaborasi swasta dan pemerintah, tapi dalam hal ini PT Pelindo, sisanya adalah swasta. Nah, kemudian dengan penataan itu kita mulai ya, Kemenko Marves mulai menata itu lebih kurang Mei 2020. Jadi didata ulang kembali dan dikecilkan dari 18 yang tersebar di mana-mana
itu menjadi hanya 6 titik. Oh, 6 titik ya Pak ya? Titik yang ada sekarang yang sudah penetapan. Artinya 6 titik inilah yang bisa dimanfaatkan untuk area Labu Jangkar. Labu Jangkar ini adalah sebuah istilah yang mungkin sangat familiar di masyarakat Kepri. Iya, baik Pak. Tapi memang ketika orang-orang yang belum paham mungkin apa sebenarnya sih Labu Jangkar ini, maka kami harus bisa kita sering ilustrasikan dengan kondisi di darat supaya orang bisa paham. Labu Jangkar ini adalah sebuah tempat yang dimanfaatkan untuk kapal-kapal yang singgah untuk melakukan aktivitasnya dan selanjutnya melakukan perjalanan ke tempat tujuan. Di darat itu seperti di rest area. Jadi contoh ketika kita berjalan dengan kendaraan kita Jakarta Bandung, nah di situ ada rest area. Nah, rest area di laut ini masyarakat Kepri ngomong Labu Jangkar. Iya. Akhirnya menasional ini Labu Jangkar. Iya. Tapi kalau di dalam istilahnya namanya wilayah Labu kalau kita bicara. Jadi baik. Kira-kira itu. Jadi sebelumnya 18. Sebelumnya 18 itu tersebar di Provinsi Kepri. Kemudian Pak, itu yang 18 itu terbanyak di mana Pak? Sebelum dikerucutkan menjadi 6 ini Pak. Baik. Jadi dari 18 lokasi yang ada, terbanyak pertama itu ada di perairan wilayah administratif Kota Batam, kemudian wilayah administratif Kabupaten Bintan. Jadi dahulu itu memang awalnya setiap perusahaan lihat ada potensi, dia punya pasar, dia minta coupling khusus, akhirnya jadi banyak. Coupling khusus, terus ngajukan dengan jaringannya yang ada di Kementerian Perhubungan, kemudian dengan berbagai, ada yang keputusan dirjen, ada yang surat persetujuan direktur dan lain sebagainya. Ini yang dirasa tidak memenuhi dan dirasa sangat tidak terkendali, maka Menko Marves berinisiatif dengan Pemprov Kepri dan Kemenhub untuk melakukan penataan. Jadi akhirnya terdapatlah 6 titik tadi ya Pak ya? Ya. Oke, Pak, sebenarnya kapal-kapal yang labuh jangkar di Kepri ini apa yang menjadi daya tarik mereka supaya mereka bisa beristirahat di sini, kapal-kapal mereka itu, Pak? Baik, jadi kapal itu, jadi labuh jangkar ini bisa kita ibaratkan seperti di darat bisnis hotel misalnya, atau jadi yang akan membuat mereka tertarik tentunya adalah bagaimana pelayanan di Labu Jangkar itu sendiri. Pelayanan dalam arti utuh, kenyamanannya seperti apa, keamanannya bagaimana, dan apa yang dia butuhkan terpenuhi, kan seperti itu. Jadi maka dari itu diperlukan badan usaha untuk bisa meng-hire ini. Mungkin keamanan adalah tugas pemerintah, tapi pemenuhan pelayanan ini yang harus dilakukan oleh badan usaha, dan itulah maka kita juga mendorong supaya BUMD kita ini untuk mengelola itu dengan semaksimal mungkin. Jadi potensi Labuh Jangkar ini dia tergantung pelayanan. Ya. Jadi mungkin termasuk juga regulasi barangkali ya Pak ya? Regulasi yang supaya agar seperti apa ketentuan-ketentuan yang dipenuhi oleh kapal ini supaya bisa berlabuh di sini begitu Pak. Baik. Jadi sesungguhnya tata cara kapal masuk di sebuah negara itu kan sudah ada standarisasi. Ada standarisasinya. Kemudian dengan kondisi Labuh Jangkar, memang ini kondisi yang tidak umum ya. Di Indonesia mungkin kita yang pertama, dan ada di Kepulauan Riau, rahmat Allah lah ya, karena letak itu, sehingga memang kalau tidak diseriusin oleh pimpinan daerah ini, itu saya yakin bahwa di lapangan mungkin terjadi hambatan-hambatan. Kenapa? Karena setiap institusi tentu punya SOP, dan secara umum dari Aceh sampai ke Papua, SOP itu kan berlaku di pelabuhan.
Nah, sedangkan kalau kita di area rest area atau pelayanan di sepanjang jalur Selat Malaka, Selat Singapura atau naik sampai ke Laut Natuna Utara ini perlu perlakuan khusus. Artinya, kan kita harus bisa merasakan apa yang diinginkan oleh kapal tersebut, kemudian kita yang bagaimana caranya kita memenuhi keinginan itu, sehingga dia bisa masuk ke tempat kita, sehingga kita lah yang full melayani. Nah, itu yang memang ya perjalanan panjang dan begitu sulitnya, sehingga kalau kemarin kita dengar Pak Gubernur diperintahkan Pak Lut Satgas ya, itu untuk ke sana. Karena Pak Darman mungkin nanti yang bisa jelaskan. Orang maunya apa? Ada yang mau beraktivitas diam, ada yang mau beraktivitas sambil jalan. Nah tapi ini potensi. Harusnya memang ketika kita jamin bahwa tidak melanggar aturan, kemudian bisa maka kita harus menyesuaikan. Nah, kemampuan pemerintah elastis dalam melakukan sesuatu tindakan pemerintahannya ini yang mungkin sangat dibutuhkan. Jadi kita benar-benar harus, kalau mau ke laut kita ini memberikan kontribusi bagi kebangkitan ekonomi Kepri seperti judul hari ini, kita juga harus berbenah dalam artian harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, diikuti dengan penegakan regulasi kita. Bukan berarti kita ikut tata cara atau nyalah, tidak. Kita tetap dalam koridor aturan, tetapi bagaimana mereka terlayani dengan baik ya. Jadi kalau kapal-kapal yang datang ke beberapa titik Labu Jangkar ini dari mana saja Pak? Apakah dari luar negeri juga atau memang dari Indonesia yang berputar ke sini begitu Pak? Itu dari mana saja Pak kapal-kapal itu? Jadi kapal-kapal yang ada di lokasi Labu Jangkar. Jadi lokasi Labu Jangkar kita ini kan kalau Mbak lihat kemarin kita launching itu kan ada dua ya. Pertama yang di launching hari tanggal 3 adalah Layup Galang. Kalau Layup Galang itu adalah tempat parkir khusus. Kalau di jalan tempat parkir khusus lah. Ya. Tempat parkir khusus itu adalah tempat kendaraan dia diam dalam waktu yang lama. Dia tidak ada kontrak. Itu disiapkan di Galang, maka agak ke dalam. Yang lain di sepanjang garis Selat Malaka, Selat Singapura. Inilah yang rest area. Kapalnya dari mana? Ya kalau kapal yang titip di tempat parkir, tentu pasar-pasar yang memang pingin nitip tempatnya kan. Kayak orang Yunani, orang Inggris punya kapal di depan rumahnya nggak ada tempat parkir, maka dia cari tempat, nah itu di Galang. Kalau yang lain ini rest area. Nah, kapal dari mana saja? Kapal mana-mana yang mau pakai. Jadi yang dari Timur Tengah ke Cina atau ke ini, atau sebaliknya dari Cina ke Eropa atau Timur Tengah. Nah ini yang berlalu lalang ini yang selama ini mungkin dilayani di Singapura, di Malaysia, kemudian di Vietnam. Nah ini yang kita mencoba untuk lebih banyak masuk di tempat kita. Oke, baik Pak, menarik sekali. Mungkin saya akan ke Kapten Darmansyah terlebih dahulu. Tadi Pak Aziz juga menyebutkan begitu banyak potensi yang bisa kita ambil dari Labu Jangkar ini Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan terkait dengan berapa sih Pak potensi Labu Jangkar di Kepri ini per tahunnya, benarkah bisa tercapai yang diinginkan Gubernur sebanyak 200 itu tadi Pak? Terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sisi badan usaha milik daerah yang diamanahkan untuk menjaga pendapatan di sisi kepelabuhanan. Nah, kebetulan kami diamanahkan 2 titik di sini. Satunya titik Tanjung Berakit dan Kabil Selat Riau. Ini untuk masalah peluang bisnis dan peluang pasar di sini, Mbak. Untuk diketahui dalam perbahasa informasi dari media Tempo dulu bahwa ada 80 sampai 90 ribu kapal per tahun yang melintas Selat Malaka. Nah di sini seperti disampaikan tadi Pak Aziz bahwa di sini adalah rest area. Nah rest area apabila mereka menjalani itu dalam perjalanan mereka itu butuh bahan bakar, logistik kebutuhan kapal untuk menurunin penumpang, penurunin kru kapal dan arus barang dalam arti
spare part kapalnya bisa di lintas kita Tanjung Berakit dan Kabil karena itu pas melintangnya di TSS-nya Selat Malaka dan Selat Natuna ini. Nah, saya berharap peluang ini betul-betul diinikan sama pemerintah. Kami sebagai perusahaan operator kepelabuhanan sangat berharap ini didukung sama semua lini dari sisi pihak stakeholder swasta maupun pemerintah untuk mendukung ini, karena kami nggak bakal bisa kerja sendiri. Karena ini peluangnya sangat besar dan potensi yang disampaikan oleh pihak Pak Gubernur itu sangat sangat signifikan dalam arti kalau kita bekerja bersama bisa lebih, Mak. Potensi itu baru potensi dalam bentuk pendapatan pemerintah dalam bentuk restribusinya yang dihitung kemarin. Nah, tapi kami dari sisi bisnis kami nanti akan menerima pendapatan dalam bentuk dividen nantinya, karena kami ada B2B di situ. Nah, kebutuhan logistik ini kan berada di sisi kami. Nah, karena kami minta dukungan dari pihak pemerintah daerah dan swasta lainnya dalam membentuk bagaimana kesiapan kita dalam bentuk logistik, terutama UMKM ya, sama dari sisi pertanian, perikanan dan peternakan. Baik Pak Dharma, kita tahan sejenak karena kita harus break di segmen pertama ini. Baik pemirsa, perbincangan kami lanjutkan di segmen kedua, nanti tetap saksikan Coffee Morning RDK, kami kembali sesaat lagi.